Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home, di mana hari ini adalah hari Minggu kedua di bulan September, pertemuan kedua di bulan Kitab Suci Nasional. Sebelum kita memulai acara kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Adik Nagari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat memahami semua sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ibu mau bertanya, adik-adik, apakah pernah merasa kehilangan? Misalnya, kehilangan orang yang kita sayangi, misalnya kakek atau nenek, atau kehilangan suatu barang yang kita sayangi. Tentu perasaannya sangat sedih sekali. Nah, untuk itu, mari kita melihat video tentang Lazarus. Halo adik-adik, jumpa lagi di program kesayangan kita, Komik Yesus. Kali ini kita akan menyaksikan kisah Yesus yang berjudul Lazarus dibangkitkan. Kisah ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Sepi sekali di rumah kecil di Betania, tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Maria dan Marta sedih karena Lazarus sakit. Maria dan Marta sangat mengasihi Lazarus, saudara mereka. Mereka mengurusnya. Mereka melakukan semua yang dapat mereka lakukan untuknya. Tetapi ia tidak juga sembuh. Marta berkata, "Andai saja Yesus ada di sini, ia akan menyembuhkan Lazarus." Dan Maria menyahut, "Ya, andai Yesus ada di sini, ia akan menyembuhkan Lazarus." Tetapi Yesus ada di tempat yang sangat jauh. Lalu mereka berkata, "Kita akan memanggil Yesus. Kita akan memintanya datang. Ia mengasihi Lazarus. Ia akan segera datang kalau kita memberitahunya bahwa Lazarus sakit." Jadi mereka menyuruh seseorang memberitahu Yesus. Tetapi Yesus tidak segera datang. Dan Lazarus pun meninggal. Mereka menguburkan Lazarus di sebuah gua batu. Lalu Maria dan Marta pulang. Mereka sangat sedih. Yesus tahu bahwa Lazarus telah meninggal, walaupun ia berada di tempat yang sangat jauh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lazarus meninggal. Sekarang kita pergi menjenguknya." Ketika Yesus sampai di dekat Betania, Marta datang menyongsongnya. Katanya kepada Yesus, "Oh, andai saja engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak meninggal." Maria juga datang. Ia meratap. Katanya kepada Yesus, "Andai saja engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak meninggal." Lalu mereka semua pergi ke gua tempat Lazarus dikuburkan. Ada sebuah batu besar di mulut gua itu. Yesus berkata, "Singkirkanlah batu itu." Beberapa orang menyingkirkan batu itu. Lalu mereka dapat melihat Lazarus terbaring di sana, di dalam gua itu. Yesus menengadah ke surga untuk berdoa. Lalu dengan suara lantang Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus mendengarkan suara Yesus. Ia berdiri. Ia keluar dari gua itu. Ia hidup kembali.
Oh, betapa sukacitanya Maria dan Marta. Dan semua orang lain turut bersukacita bersama Maria dan Marta. Dan bersama-sama mereka semua pun pulang. Sepanjang perjalanan pulang, orang-orang berbicara tentang Yesus. Sebagian berkata, Yesus adalah anak Allah. Sebagian tidak percaya hal itu. Tetapi Maria, Marta, dan Lazarus semakin mengasihi Yesus. Nah, demikian komik Yesus kali ini. Jangan lupa untuk menyebarkan komik ini kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Cat Kid, majalahnya anak Katolik. Sampai jumpa di komik Yesus selanjutnya. Dadah! Adik-adik, bagaimana film tadi? Wah, tambah kagum ya sama Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus ikut bersedih ketika mendapatkan kabar tentang kematian Lazarus. Lagi Maria dan Marta sangat menyayangi dia. Maria dan Marta, saudaranya Lazarus, juga mengandalkan Tuhan Yesus dalam kesedihan. Mereka berbicara kepada Yesus dengan penuh kepercayaan. Demi memuliakan Tuhan, Lazarus pun dibangkitkan dan semua orang bersukacita. Nah, teman-teman, sebelumnya Lazarus sakit. Kedua saudaranya merawat dengan sepenuh hati. Teman-teman, di sini apakah ada yang pernah merawat orang sakit? Siapa yang dirawat? Adik, kakak, ayah, atau ibu kalian? Atau bahkan hewan peliharaan juga perlu kita rawat loh. Kita harus ingat, agar orang yang kita rawat makan tepat waktu, minum obat, istirahat yang baik, memandikan jika perlu, dan juga menghibur orang tersebut dengan cerita, nyanyian, atau apa saja. Tapi teman-teman, tidak hanya orang sakit yang perlu dirawat. Kalau kita sayang dengan keluarga kita juga harus merawat diri kita. Apalagi dalam masa pandemik seperti ini. Setuju ya teman-teman? Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawat diri? Antara lain, lakukan hal-hal ini ya. Mari kita membiasakan diri mencuci tangan, makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga dan istirahat, dan jangan lupa memakai masker. Mari kita saling peduli satu sama lain.
Mari semua kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam peristiwa hidup kami. Bimbing kami belajar untuk menjaga hidup kami dan agar kami tetap sehat secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Tetapi jangan takut adik-adik, kita akan bertemu kembali minggu depan di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.